Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Salam kemanusiaan, saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tak gampang padam. Perkenalkan, saya Vivi Triapsari dari PMR Madya SMPN 2 Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerakan kepala merahan dengan submateri lambang. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak nih bagaimana sejarah kepala merahan? Yuk kita simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa lambang palang merah ini bermula ketika John Henry Dunant melakukan perjalanan bisnis di kota Solferino, Italia. Pada saat itu juga terjadi peperangan antar negara Prancis dan Austria. Peperangan itu menyebabkan 40.000 tentara mengalami luka-luka dan ada juga yang tewas. John Henry Dunant hatinya bergetar ketika melihat beribu-ribu tentara dibiarkan menderita akibat tidak ada pertolongan medis. John Henry Dunant akhirnya bergerak untuk menolong para korban serta mengajak masyarakat sekitar untuk membantunya merawat para korban tanpa membeda-bedakannya, serta mencatat pesan-pesan terakhir untuk disampaikan kepada para keluarganya. Nah, dari situlah awal mula sejarah gerakan palang merah dan bulan sabit merah bermula. Sesampainya di Swiss, John Henry Dunant tidak bisa melupakan pengalamannya yang sangat membekas di hatinya itu. John Henry Dunant menulis buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino atau A Memory of Solferino. Buku itu berisi dua gagasan, salah satu diantaranya membentuk kelompok relawan. Atas gagasan itu menarik keempat tokoh, diantaranya Dr. Theodore Monod, Dr. Louis Appia, Gustave Moynier, dan G. Henry Dufour. John Henry Dunant bersama keempat tokoh membentuk Komite Internasional Pertolongan Luka. Komite itu menggunakan lambang palang merah di atas dasar putih. Oh iya, teman-teman tahu nggak nih apa itu lambang? Lambang adalah suatu ciri khas yang digunakan oleh negara, kelompok, ataupun daerah sebagai tanda pengenal. Di sini ada 3 macam lambang. Yang pertama, lambang palang merah. Pada tahun 1863, Konferensi Internasional Palang Merah diselenggarakan di Jenewa dan mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal Perhimpunan Nasional Palang Merah. Yang kedua, pada tahun 1876, Turki menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang palang merah. Banyak orang yang mengira bahwa lambang palang merah itu berhubungan dengan agama, padahal tidak sama sekali. Dan yang ketiga, pada tahun 2005, kristal merah diadopsi menjadi lambang alternatif pada saat suatu negara mengalami bencana atau terjadi sebuah perang. Berikut ini ada 2 fungsi lambang. Yang pertama sebagai tanda pengenal, digunakan ketika tidak terjadi perang atau pada saat masa damai. Gunanya identitas, bahwa seseorang merupakan anggota gerakan, staf, personel Perhimpunan Nasional, ICRC, dan IFSC. Sebagai hak milik, bahwa fasilitas, sarana, peralatan yang digunakan dalam kegiatan adalah milik gerakan. Yang kedua, sebagai tanda perlindungan, digunakan ketika terjadi perang atau bencana. Berfungsi menandai medis militer, sehingga harus dilindungi. Yang terakhir, penyalahgunaan lambang. Ada peniruan, penggunaan yang tidak tepat, pelanggaran berat. Di sini
Pada ambulans yang sering kita jumpai, penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berwenang ataupun tidak berwenang. Imbasnya adalah pengguna lambang yang memang seharusnya berhak memakai dianggap sama dengan pemakai lambang lainnya. Palang merah yang memiliki sifat netral tidak dianggap memiliki sifat netral karena penyalahgunaan lambang ini. Peran kita sebagai PMR Madya seharusnya tidak boleh memodifikasi atau mengubah lambang yang sudah ada. Yang kedua, kita harus menggunakan lambang pada tempatnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, lambang merupakan salah satu bagian penting bagi organisasi kemanusiaan. Kita harus menggunakan lambang dengan baik, karena jika kita tidak menggunakan lambang dengan baik dan benar, itu akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal bagi teman-teman di suatu hari nanti. Siamo tutti fratelli. Siamo. Wassalamualaikum.